Jadi pemirsa, kasus hukum yang menimpa pimpinan startup e-fishery ini mengagetkan sejumlah pihak. Jadi startup e-fishery yang sudah berkembang menjadi unicorn ini ternyata menyimpan masalah hukum. Berikut saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat data dan fakta terkait dengan kasus penipuan startup e-fishery yang bahkan ini skandalnya penggelapan dananya mencapai 15 miliar rupiah. Tapi sebelum itu saya akan beberkan dulu siapa orang-orangnya atau oknum-oknumnya yang kemudian melakukan penggelembungan dana dari investor ke PT e-fishery ini. Setidaknya ada 3 pemirsa dalam skandal keuangan startup e-fishery. Saya buka dengan siapa-siapa saja mereka yang sudah kemudian ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada mantan CEO e-fishery pemirsa, yakni Gibran Huzaifah Amsi El-Farizi, yang kemudian juga dibantu ini oleh 2 rekannya, yaitu bawahannya ada mantan Wakil Presiden e-fishery Angga Hadrian Raditya dan juga mantan Wakil Presiden Pembiayaan Budidaya e-fishery Andriadi. Bahkan pemirsa, kalau kita mengikuti ini kasusnya, mereka tidak hanya melakukan penggelembungan dana investasi sampai dengan 15 miliar tadi. Bahkan mereka juga mengklaim bahwa mereka itu punya smart feeder atau untuk pakan ikan, ini diklaim sampai punya 400.000. Padahal setelah dilakukan audit yang diinisiasi juga oleh investor di e-fishery, hanya mereka punya 24 ribuan saja pemirsa. Lalu kita lihat kasus yang menjerat pimpinan e-fishery ini apa saja. Kami sudah merangkumnya, setidaknya ada 3 pemirsa yang menjadi kasus utamanya. Yang pertama yaitu memalsukan data keuangan perusahaan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada markup di sana, ada kemudian pelaporan keuangan, pelaporan laba yang dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi mereka itu menyatakan laporan labanya itu sampai dengan 200 miliar rupiah pemirsa. Tapi ternyata bahkan mereka itu malah merugi sampai dengan 500-an miliar rupiah. Dan kemudian kasus kedua, ini juga ada pemalsuan data keuangan melibatkan perusahaan cangkang dan bahkan ada penyusunan laporan pendapatan palsu yang kemudian ini diendus oleh para investor yang kemudian melakukan audit secara internal untuk e-fishery sendiri. Lalu apa sebenarnya motif yang dilakukan dalam kasus pemalsuan data keuangan di e-fishery ini? Jadi pernah ada klaim pendapatan sebesar 11,5 triliun rupiah. Ini terjadi pada 9 bulan pertama di tahun 2024. Tapi kenyataannya pendapatannya hanya sebesar 2,4 triliun. Jauh ya pemirsa ya, dari 11 ke 2 triliun. Kemudian seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, ada klaim raup laba sekitar 230 miliar, tepatnya di bulan September 2024. Faktanya mencengangkan, perusahaan justru mengalami kerugian itu sampai 575 miliar rupiah. Lalu kan jadi pertanyaan, 230 miliar labanya itu, keuntungannya itu didapat dari mana? Uang apa itu? Kemudian ada juga polisi ini menemukan bukti awal penggelapan dana. Ini yang kemudian paling banyak disoroti karena mencapai 15 miliar rupiah pemirsa. Kita akan runut lagi ke belakang, bagaimana sebenarnya perjalanan bisnis startup e-fishery ini. Jadi e-fishery ini sendiri sebenarnya sudah establish itu atau berdiri di tahun 2013. Didirikan di Bandung oleh mantan CEO-nya Gibran Huzaifah dan juga rekannya, ini ada Krishna Aditya. Kemudian setahun berjalan mulai memasarkan e-feeder atau alat pakan ikan pemirsa. Ini merupakan alat otomatis yang kemudian sudah dilakukan sistem komputerisasi untuk bisa memberikan pakan ikan. Lalu 2015 mereka mendapatkan pendanaan awal dari Aquaspark dan juga kemudian di 2019 beberapa tahun kemudian, 4 tahun kemudian meluncurkan e-feeder dan juga e-fishery fresh. Salah satu yang memang menjadi andalan produk dari startup ini. Lalu kemudian pemirsa di tahun berjalan 2022 mereka ini pernah mendapatkan dana sebesar 90 juta dolar Amerika dari Temasek, ada SoftBank Vision Fund 2 dan juga Sequoia India. Lalu di 2023 mereka juga bisa dikatakan menjadi unicorn pertama dari sektor agritech dengan valuasi sekitar 22 triliun pemirsa. Ini angka yang fantastis begitu. Lalu kemudian di 2024 mereka tersandung dugaan fraud dan penyelewengan dana internal. Dalam hal ini adalah dana-dana dari investornya. Lalu apa sebenarnya bidang bisnis e-fishery ini secara spesifik? Jadi e-fishery ini bergerak di bidang tadi seperti saya katakan adalah agritech atau agricultural technology.
Dan mereka ini bergeraknya ini biasanya di spesifik budidaya ikan dan juga udang dengan solusi teknologi IT atau Internet of Things. Jadi simpelnya pemirsa, mereka ini menyediakan teknologi untuk kemudian bisa mendukung upaya budidaya ikan dan juga udang. Lalu layanan-layanan utamanya apa saja pemirsa? Ada layanan utama mereka, ini beberapa, mulai dari e-fishery feeder, perangkat pakan otomatis, kemudian e-fishery farm, platform manajemen budidaya, ada juga e-fishery mall, jadi kayak semacam platform pasar online-nya begitu pemirsa atau mall online-nya. Dan terakhir juga ada e-fishery fresh. Ini mereka juga menyediakan produk-produk yang segar yang bisa diakses di platform e-fishery ini. Tapi secara garis besar intinya saat ini juga pihak kepolisian juga masih terus mendalami dari kasus ini dan bekerja sama dengan PPATK karena diduga masih ada kemungkinan dana yang di markup tadi 15 miliar rupiah tadi itu masih ada kemungkinan bertambah. Jadi kita akan lihat nanti pemirsa bagaimana perjalanan kasusnya ke depan, apakah nanti akan ada temuan-temuan lain dari skandal keuangan atau penipuan atau penggelapan yang dilakukan di PT e-Fishery. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.